Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Aulia Wardani. Pemirsa, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan kembali dilanjutkan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Dan agenda sidang hari ini beragendakan pembacaan kesimpulan dari pemohon dan juga termohon. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait bagaimana situasi terkini di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, kami sudah terhubung dengan rekan Faisal Rinaldi. Ya, selamat pagi Faisal, bagaimana situasi sidang lanjutan pra-peradilan Peggy Setiawan pada hari ini? Ya, selamat pagi Aulia dan juga pemirsa. Untuk suasana pada pagi ini di Pengadilan Negeri Bandung, memang kami memantau di sini masih cukup sepi dikarenakan kedua belah pihak, yakni dari pemohon, dalam hal ini tim hukum dari Peggy Setiawan dan juga termohon atau dalam hal ini bidang hukum Polda Jawa Barat, memang pantauan kami di sini belum datang ke Pengadilan Negeri Bandung. Nah, untuk sudah ada kuasa hukum dari Peggy Setiawan yang datang adalah Mayor TNI Purnawirawan Marwan Iswandi. Kita akan langsung membahas hal ini atau terkait agenda sidang ini dengan kuasa hukum dari Peggy Setiawan, yakni Bapak Mayor TNI Purnawirawan Marwan Iswandi. Selamat pagi, Pak. Pagi, Mas. Pak, kita bahas sedikit, Pak, untuk persidangan hari ini adalah pembacaan kesimpulan. Kesiapan dari tim kuasa hukum gimana? Kami sudah siap. Kemarin sudah dikerjakan, sudah final. Malam sudah selesai. Nah, untuk kesimpulannya, poin-poin mungkin boleh di-spill sedikit nih untuk pagi ini apa aja yang nanti akan dibahas. Kesimpulannya seperti kemarin yang disampaikan, kalau kami mengatakan Peggy Peron itu bukanlah Peggy Setiawan, dan Peggy Setiawan itu harus dibebaskan dan digugurkan sebagai tersangka. Intinya di sana. Oke. Kemudian Pak, mungkin kita bisa ulas sedikit soal sidang kemarin. Ada ahli pidana yang dihadirkan oleh tim Polda Jawa Barat. Nah, ini memang kemarin sempat panas ya, dan juga dinilai tidak objektif pihak dari atau ahli pidana tersebut. Menurut Bapak sebagai kuasa hukum Peggy bagaimana? Sebenarnya kami boleh bilang kami meragukan terhadap keahlian daripada ahli pidana tersebut. Sebab dia pertanyaannya, kan setiap kami bertanya hanya dua aja dikatakan. Kembali lagi ke pasal 184, dua alat bukti. Ya, kami itu minta kejelasan. Minta kejelasan, contohnya kan yang dikatakan dia ini kan dua alat bukti sudah cukup, surat sama keterangan saksi. Nah, kami inginnya seperti Peggy Setiawan ini. Peggy Setiawan kan alat buktinya cuma ijazah, KTP, KK sama keterangan saksi. Makanya kami minta apalagi yang harus dilengkapi oleh penyidik. Tapi kembali itu aja. Tidak objektif. Menurut kami tidak objektif. Oke, baik Pak, kemarin kan dari dua saksi dari pihak pemohon dan juga termohon ini ahli pidana, dua-duanya sudah dihadirkan. Nah, ini kami melihat ada perbedaan keterangan ya Pak, di mana saksi ahli pidana dari pemohon atau dari Peggy ini bilang sebelum penetapan tersangka harus ada pemanggilan dan juga pemeriksaan sebagai saksi. Sedangkan dari saksi ahli dari termohon ini gak ada, maksudnya tidak perlu ada pemanggilan. Yang penting intinya dua alat bukti ini ada. Ini bagaimana perbedaan ini menurut Bapak tuh? Kalau ahli yang kami datangkan itu menurut kami sudah benar. Sebab berdasarkan Perkap Kapolri, untuk mentersangkakan seseorang harus dipanggil dulu sebagai saksi, kecuali tertangkap tangan. Nah, klien kami ini ditersangkakan kan tanggal 21, langsung ditersangkakan. Kalau menurut pengakuan mereka udah gelar perkara. Menurut Perkap Kapolri itu sebelum gelar perkara dipanggil dulu dong sebagai saksi. Ini tidak. Nah, apa yang disampaikan oleh ahli dari pihak dari termohon, dalam hal ini Polda Jawa Barat, mereka mengatakan berdasarkan pada KUHP. Buat apa dong ada Perkap Kapolri? Buat apa ada peraturan Kabareskrim kalau masih berpacu daripada yang KUHP? Memang benar di KUHP tidak mengatur, tapi di Perkap sama peraturan Kabareskrim sudah jelas mengatur. Kak, justru saya bilang penyidik yang tidak mengikuti Perkap Kapolri itu berarti melawan perintah atasan. Kalau melawan perintah atasan, itu seharusnya dari Kapolri lakukan tindakan kode etik. Kode etik itu melawan perintah atasan. Itu, Mas. Ya, baik Pak. Kita sudah memasuki hari kelima ya, dan sebentar lagi putusan. Nah, dari pihak Peggy Setiawan hingga saat ini masih seberapa yakin kalau lolos di pra-pit ini? Kalau kita ya, berdasarkan dari fakta hukumnya ada dan keterangan ahli kami yang kemarin kami datangkan, saya masih berkeyakinan pada keyakinan saya. Ini berdasarkan saya ya, berdasarkan keyakinan dan saya lihat dari fakta hukum, 99% Peggy Setiawan bebas. Sebab dari ahli kami sudah mengatakan, satu, yang dikatakan, yang ditersangkakan ini kan bukannya Peggy Peron, Peggy Setiawan. Udah berbeda nama, berbeda alamat, berbeda ciri khas. Untuk mentersangkakan juga tidak sesuai dengan prosedur. Melanggar Perkap Kapolri. Jelas kok, udah jelas terang benerang kok. Apalagi sebenarnya majelis hakim gak usah ragu lagi. Bebas kan.
Saya masih optimis. Oke, baik Pak Marwan, terima kasih Pak. Nanti kita lanjut lagi ya Pak ya. Ya Aulia dan juga pemirsa, tadi perbincangan singkat kami atau sedikit dengan kuasa hukum dari Peggy Setiawan, yakni Mayor TNI Purnawirawan Marwan Iswandi, yang memang sudah hadir ke Pengadilan Negeri Bandung untuk menjalani agenda kesimpulan pada hari ini. Di mana Aulia dan juga pemirsa, kami bahas sedikit memang untuk hari ini agendanya adalah agenda pembacaan atau penyampaian kesimpulan dari kedua belah pihak, yakni pemohon dalam hal ini pihak Peggy Setiawan dan juga termohon dalam hal ini Polda Jawa Barat, di mana kedua belah pihak nanti akan menyampaikan kesimpulannya terkait agenda-agenda pra peradilan Peggy yang sudah diberlangsungkan selama 5 hari ini. Namun informasi hingga saat ini yang kami dapatkan memang belum pasti apakah kesimpulan ini akan dibacakan secara langsung oleh kedua belah pihak atau kesimpulan ini hanya akan diserahkan kepada Hakim Tunggal Eman Sulaiman pada pagi ini. Namun pihak dari Peggy Setiawan sendiri memang ingin membacakan kesimpulan itu secara langsung supaya memang publik ini mengetahui secara pasti apa-apa poin yang disampaikan atau yang ingin ditekankan dalam pra peradilan ini, atau lebih tepatnya dalam kesimpulan ini. Aulia dan juga pemirsa, memang hingga hari ini sudah memasuki hari kelima agenda pra peradilan Peggy Setiawan, di mana sebelumnya dari Senin kemarin 1 Juli 2024 sidang dengan agenda pembacaan surat permohonan ini sudah dibacakan oleh dari kubu Peggy Setiawan, dan hingga 5 hari ini memang kedua belah pihak masih terus bersikukuh dengan argumennya masing-masing, di mana dari Peggy Setiawan memang masih meyakini bahwa prosedur penetapan tersangka Peggy Setiawan ini ada yang salah, atau dapat dikatakan bahwa dalam hal ini pihak kepolisian dari Polda Jawa Barat salah tangkap. Dan dari sisi yang satunya atau dari pihak Polda Jawa Barat juga masih meyakini, Aulia, bahwa pihaknya atau penyidik Polda Jawa Barat sudah melakukan prosedur yang benar untuk menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Nah, Aulia dan juga pemirsa, kami ulas sedikit untuk agenda sebelumnya atau tepatnya pada Kamis kemarin 4 Juli 2024, di mana pada agenda kemarin agendanya adalah pembuktian dari pihak termohon atau dalam hal ini Polda Jawa Barat, di mana pada kemarin Kamis 4 Juli 2024 pihak dari Polda Jawa Barat menghadirkan satu ahli pidana, yakni Agus Rono, yang memberikan keterangannya atau pengetahuannya terkait pidana dalam atau membandang kasus ini, atau lebih tepatnya membedah kasus ini, apakah prosedur penetapan tersangka yang dilakukan oleh pihak Polda Jawa Barat sudah benar, sudah sah atau tidak. Nah, memang kemarin dalam keterangannya saksi atau ahli pidana Agus Rono ini menyampaikan betul bagaimana prosedur untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, di mana ia menjelaskan untuk menetapkan sebagai tersangka memang ada 3 aspek yang harus ada dipenuhi, namun tidak harus seluruhnya, di mana harusnya ada minimal 2 aspek saja. Yang 3 aspek tersebut kami sebutkan bahwa yang pertama, aspek untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka ini adalah keterangan saksi, kemudian yang kedua adalah keterangan ahli, dan juga yang ketiga adalah dokumen atau surat-surat. Nah, yang memang ketiga aspek tersebut saat ini diklaim oleh pihak Polda Jawa Barat, mereka sudah mengantongi ketiga aspek tersebut untuk menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki yang terjadi di Cirebon pada 2016 lalu. Di mana kami bedah sedikit, Aulia, memang untuk yang pertama atau aspek yang pertama, keterangan saksi, memang pihak Polda Jawa Barat sudah mengatakan bahwa pihaknya telah menginterogasi atau telah mewawancarai, mendapat keterangan saksi ini lebih dari 50 saksi yang sudah ditanyakan. Nah, memang pihak Polda Jawa Barat meyakini dan juga mengatakan telah mengantongi keterangan saksi ini. Ada sejumlah saksi yang memang mengatakan bahwa Peggy Setiawan betul pada saat kejadian ini berada di Cirebon dan juga terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki yang terjadi 2016 lalu. Sementara untuk aspek yang kedua, oleh yang tadi kami sebutkan, adalah keterangan ahli. Nah, untuk keterangan ahli ini sendiri memang sempat dijawab oleh pihak Polda Jawa Barat pada agenda sebelumnya atau pada Selasa, yakni pada agenda pembacaan jawaban, di mana pihak Polda Jawa Barat mengantongi keterangan dari ahli, yakni ahli psikologi, dan dari keterangan psikologi tersebut memang disampaikan bahwa Peggy Setiawan saat diperiksa oleh polisi sebagai tersangka ini oleh pihak Polda Jawa Barat memang cenderung memiliki karakter atau bersifat berbohong dan juga manipulatif. Dan juga pihak kepolisian ini mengatakan dari keterangan psikologi tersebut memang ada perubahan wajah atau ekspresi dari Peggy Setiawan saat ditunjukkan foto Eki dan juga Vina saat pemeriksaan tersebut. Nah, kemudian untuk aspek yang ketiga, Aulia, tadi kami sempat menyebutkan ada dokumen atau sejumlah surat-surat untuk menetapkan
menetapkan seseorang sebagai tersangka. Di mana dalam hal ini Polda Jawa Barat mengantongi dokumen tersebut, diantaranya dokumen pribadi milik Peggy Setiawan, ada STNK, kemudian ijazah, dan juga lain sebagainya. Nah, aspek yang ketiga ini atau dokumen-dokumen pribadi ini yang memang menjadi pertanyaan oleh pihak dari Peggy Setiawan. Apa relevansinya dokumen-dokumen tersebut seperti misalnya STNK, ijazah dan lain sebagainya untuk menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka pembunuhan. Ini yang memang masih menjadi perbincangan atau perdebatan dari kedua belah pihak, Aulia. Kemudian Aulia dan juga pemirsa, pada sidang kemarin Kamis 4 Juli 2024, yakni agenda yang tadi kami sebutkan, keterangan dari ahli pidana yang dihadirkan oleh pihak Polda Jawa Barat memang berlangsung cukup panas, Aulia. Dikarenakan pada sidang kemarin sempat terjadi perdebatan karena yang dipermasalahkan dalam sidang kemarin, ahli pidana Agus Surono ini kerap kali menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pihak dari Peggy Setiawan. Berbagai pertanyaan memang dilontarkan oleh pihak dari Peggy Setiawan, dan saksi atau ahli pidana ini terus menjawab terkait dua alat bukti yang dipunyai oleh pihak kepolisian atau dua alat bukti yang untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka ini bisa dikatakan sah. Nah, memang ini yang menjadi perdebatan atau pihak dari Peggy Setiawan kurang setuju dengan ahli pidana yang dihadirkan pada Kamis kemarin, dikarenakan memang pihak Peggy Setiawan mengatakan ahli yang dihadirkan oleh termohon dalam hal ini Polda Jawa Barat, Agus Surono, dikatakan tidak independen dan juga tidak objektif. Dikarenakan memang pada persidangan kemarin terkesan menutup diri untuk menjawab pertanyaan dari pihak Peggy Setiawan. Nah, Aulia dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan kurang lebih sudah 5 hari ini persidangan pra-peradilan Peggy Setiawan ini digelar, dan puncaknya nanti akan terjadi pada Senin nanti 8 Juli 2024, di mana Hakim Tunggal Eman Sulaiman akan menyampaikan putusannya terkait pra-peradilan Peggy Setiawan ini. Hakim Tunggal Eman Sulaiman akan menyampaikan apakah prosedur penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka ini sah atau tidak. Dikarenakan memang dalam pra-peradilan ini yang menjadi poin-poin atau yang menjadi perbincangannya adalah apakah penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka ini sah atau tidak. Dan kita nantikan, Aulia, pada Senin nanti atau lebih tepatnya hari ini terlebih dahulu adalah pembacaan kesimpulan dari kedua belah pihak, yakni termohon dan juga pemohon. Kita nantikan, Aulia, sama-sama agenda kesimpulan pada pagi ini pukul 9 pagi. Aulia. Baik, Faisal. Informasinya, Faisal, pada pagi hari ini sidang itu akan dipantau oleh tim perwakilan dari Komisi Yudisial karena informasinya sidang ini menyita perhatian publik. Apakah Anda sudah mengetahui informasi terkait hal tersebut, ataukah mungkin sudah ada perwakilan dari Komisi Yudisial yang hadir di Pengadilan Negeri Bandung pada pagi hari ini? Ya, Aulia, memang terkait persidangan atau agenda kesimpulan pada hari ini atau yang lebih kurang tepatnya akan dimulai pada pukul 9 pagi nanti. Memang informasi sementara ya, seperti yang Anda katakan tadi, bahwa persidangan hari ini akan dipantau oleh Komisi Yudisial. Namun untuk pada pagi ini kami memantau memang belum ada kepastian terkait hal tersebut. Apakah memang betul pada hari ini Komisi Yudisial akan datang atau akan hadir ke persidangan untuk memantau jalannya pra-peradilan Peggy Setiawan pada hari ini. Namun untuk saat ini, Aulia, kami informasikan pada pagi ini memang belum terlihat pihak dari Komisi Yudisial, maksud kami, yang sudah hadir ke Pengadilan Negeri Bandung pada pagi ini. Kami belum melihat kedatangannya, dikarenakan memang untuk suasananya saat ini kami melihat di Pengadilan Negeri Bandung memang belum terlihat sejumlah pihak-pihak yang sudah hadir ke Pengadilan Negeri Bandung pada pagi ini. Seperti misalnya pihak dari Peggy Setiawan, kemudian pihak dari Polda Jawa Barat, bahkan pihak dari Komisi Yudisial seperti yang tadi Anda sampaikan akan hadir ke persidangan pagi ini. Tapi nantinya kami akan menginformasikan lebih lanjut kepada Anda dan juga mengupdate apakah memang betul Komisi Yudisial akan hadir pada persidangan kesimpulan pada hari ini. Aulia. Baik, Faisal, untuk kuasa hukum Peggy Setiawan sendiri yang akan hadir, apakah Anda mengetahui informasi berapa banyak, dan mungkin apakah perwakilan atau mungkin pihak keluarga dari Peggy Setiawan ini akan hadir juga untuk melihat atau menjalani sidang pada pagi hari ini? Ya, Aulia dan juga pemirsa, kami menjawab terlebih dahulu terkait yang tadi Anda tanyakan terkait pengacara atau kuasa hukum dari Peggy Setiawan, siapa-siapa saja yang akan hadir ke dalam persidangan hari ini. Nah, kami informasikan untuk pengacara atau kuasa hukum dari Peggy Setiawan yang akan hadir ke persidangan dengan agenda pembuktian maksud kami kesimpulan hari ini adalah ke-22 pengacara atau kuasa hukum Peggy Setiawan yang akan hadir ke persidangan pada pagi ini. 22 pengacara tersebut memang selalu hadir, Aulia,
di agenda-agenda yang sudah dijalani sebelumnya, lebih tepatnya pada Senin, kemudian Selasa, Rabu, Kamis kemarin memang seluruh hadir ke 22 pengacara tersebut. Dan untuk hari ini memang dipastikan ke 22 pengacara atau kuasa hukum dari Peggy Setiawan itu akan hadir dan untuk akan membacakan kesimpulan di depan Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Kemudian Aulia, terkait keluarga dari Peggy Setiawan, ibu, adik-adiknya, bahkan ayah dari Peggy Setiawan ini memang setiap hari kami memantau di sini dari Senin kemarin, kemudian juga Selasa, Rabu, dan juga Kamis memang selalu hadir. Ibu dari Peggy Setiawan, Ibu Kartini, bersama dengan adik-adiknya Luciana, Amel, dan Robi, memang kami memantau setiap hari di sini selalu hadir untuk mengawal sekaligus memantau jalannya pra-peradilan Peggy Setiawan pada hari ini, atau lebih tepat selama agenda pra-peradilan ini. Nah, kemarin juga pada awal-awal persidangan, Aulia, pada agenda awal kami sempat menanyakan kepada ibu dari Peggy Setiawan apakah akan mengawal kasus ini atau pra-peradilan ini sampai selesai atau sampai dengan putusan. Memang informasi atau statement yang dikatakan oleh ibunda dari Peggy Setiawan, yakni Ibu Kartini, mengatakan ia akan mengawal dan juga memantau setiap hari pra-peradilan Peggy Setiawan ini sampai dengan selesai. Nah, dipastikan pada hari ini ibu dari Peggy Setiawan dan juga ke-22 pengacara atau kuasa hukum dari Peggy Setiawan akan hadir ke persidangan dengan agenda kesimpulan pada hari ini. Aulia. Baik, Faisal, terima kasih atas laporan Anda. Kami akan kembali untuk melihat situasi di Pengadilan Negeri Bandung pagi hari ini. Ya pemirsa, Breaking News akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.